لله الذي اختص أهل طاعته برعايته وعنايته الذين أخلصوا بعبوديتهم فاصطفاهم وتوالى طاعتهم فتولاهم. Segala puji bagi Allah yang telah memilih orang-orang yang taat kepadanya dengan memelihara dan menjaganya. Yaitulah mereka orang-orang yang tulus ikhlas di dalam pengabdiannya sehingga mereka dipilih olehnya, dan terus menerus ketaatannya sehingga Allah Ta'ala selalu mendampinginya. Qala Allah Ta'ala ala inna awliyallahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul azim. Ingatlah sesungguhnya para wali-waliullah itu tidak ada rasa takut dan rasa khawatir bagi mereka, yaitulah mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka telah Allah kabarkan kegembiraan baik hidup di dunia maupun di akhirat. Tak ada kata ganti bagi ketentuan Allah, itulah sebuah keberuntungan yang besar. Wassalatu wassalamu daimanil mutalazimani ala tajil anbiya wal mursalin wal awliya was salihin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi al-qurril mayamin wa ashabi ulil bahjati wal yaqin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salawat dan salam senantiasa terhaturkan kepada mahkota para anbiya dan para rasul, mahkota para aulia dan salihin, penutup para nabi dan imam para muttaqin, yaitu junjungan kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarga dan sahabat mereka orang-orang yang mempunyai keagungan dan yakin, beserta orang-orang yang ikut dengan mereka dengan beriman sampai hari kiamat. Amma ba'du fa inna awliya Allahi haqiqatuhum ulama'u syariah wa hamilu liwa'id da'watin nabawiyah. Amma ba'du, maka sesungguhnya para wali-waliullah hakikatnya mereka adalah para ulama-ulama syariat dan para pengemban pemikul bendera dakwah Rasulullah. Yaqulul Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhum, idza lam yakunil ulama'u awliya Allahi falaysa lillahi min wali. Telah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, apabila para ulama itu bukan para waliullah, maka tidaklah Allah memiliki seorang wali. Wa min haula'i sawfatil mayamin wal ulama'il amilin wal ibadis salihin sayyiduna al-imam qutbul irsyad wa ghusul ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad Ba'alawi rahimahullah ta'ala rahmatal abrar. Dan sebagian daripada mereka orang-orang mulia yang dipilih oleh Allah dari kalangan para ulama amilin dan para hamba-hamba yang saleh, yaitu Sayyidina al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghausul Ibad wal Bilad yang bernama Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad Ba'alawi rahimahullah. Wiladatuhu radhiyallahu anhu, wulida radhiyallahu anhu lailatul itsnin wa khamsin khalat min syahri safar khair sanat 44 wa alfin min al-hijratin nabiyyah bi tarim al-mahrusah. Adalah Al-Habib Abdullah dilahirkan pada malam Senin tanggal 5 bulan Safar pada tahun 1044 Hijriyah Nabawiyah di kota Tarim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, inni laita maulidi bitutu laili asihi wa duju bil buka wa lam yadri ahli ma alladhi badali falamma asbahu wa battashu an sababi dhalik wajadu fi sawbi aqraban azima wajudu badani ahmara min las'iha nahwan min 20 las'ah wa bidzalika isyaratun ila nash'ati 'ala al-mihnati allati anha yakunu tamkinu alladhi huwa ghayatu qasril kamilin. Al-Habib Abdullah katakan, pada malam aku dilahirkan, aku tidak tidur pada malam hari itu, aku berteriak menangis, dan tidak ada keluargaku yang mengetahui sebab apa aku menangis. Tatkala pagi hari mereka mencari-cari tahu tentang sebab tangisanku pada malam hari, ternyata mereka mendapatkan di dalam tubuhku ada seekor kalajengking besar yang telah mengantuk tubuhku sebanyak 20 kali. Para ulama katakan di dalam peristiwa tersebut, di malam yang pertama tersebut mengisyaratkan bahwasanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad telah mendapat ujian yang mana hal tersebut adalah kedudukan tinggi yang menjadi tujuan para ulama dan aulia-aulia yang sempurna. Nasabuhu radhiyallahu anhu wa man nasabuhu radhiyallahu anhu wa huwal imamul abar
Syamsul Arifin Al-Kamil, Tibul Janan, Barakatul Akwan, Qutbul Qus, Qutbul Da'wa, Qusul Ibad wal Bilad. Adapun nasabnya, Al-Habib Abdullah Al-Haddad adalah beliau seorang imam yang amat tinggi kedudukannya, yang bagaikan matahari di kalangan para arifin dan aulia yang sempurna, yang amat bersih punya hatinya, yang mempunyai keberkahan bagi seluruh orang yang bersentuh kepadanya, yang mendapat julukan Qutbud Da'wah Ghausul Ibad wal Bilad, Al-Habibun Nasib, yang mempunyai keturunan yang mulia, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad Al-Haddad bin Abu Bakar Tuil bin Ahmad Musrifah bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Faqih Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi Amil Faqih bin Al-Muqaddam bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khalid Gassam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa bin Muhammad Dagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin ibn Al-Husain Al-Sibti ibn Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Sayyidina Mustafa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Al-Hafidut Tasi wal Ishrun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah Habib Abdullah adalah cucu yang ke-29 daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ummuhu radhiyallahu anhu fahiya Syarifatu Salma bintul Habib Idrus bin Ahmad Al-Habsyi radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun ibunya Al-Habib Abdullah itu bernama Syarifah Salma binti Habib Idrus bin Ahmad Al-Habsyi. Ikhwanuhu wa uladuhu wa masyayikhu radhiyallahu anhu. Adapun saudara-saudaranya Habib Abdullah, fasalasatun lahu Umar wa Ali wa Hamid. Mereka itu bernama Umar, Ali dan Hamid. Wa mauladuhu radhiyallahu anhu fasittatun kulluhum qudatun amjad wa ulama'u ubad. Adapun putra-putra Al-Habib Abdullah Al-Haddad berjumlah 6, di mana mereka adalah panutan-panutan agung dan para ulama-ulama yang tekun ahli ibadah. Mereka adalah Al-Hasan wa Alwi wa Muhammad wa Salim wa Husain wa Zain radhiyallahu anhum ajma'in. Wa ma masyayikhu radhiyallahu anhum fahum yaziduna ala 140 syaikha. Adapun guru-guru beliau itu lebih dari 140 guru. Wa min asyarihim As-Sayyid Abdurrahman ibn Syaimaul Aidid, dan di antara guru yang paling masyhur yaitu As-Sayyid Abdurrahman bin Syaimaul Aidid dan Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang menulis dan menyusun Ratibul Attas, dan Sayyid Sahal bin Muhammad Bahsin dan Sayyid Aqil bin Abdurrahman bin Aqil As-Sigab radhiyallahu anhum. Wa matalamidu radhiyallahu anhu kathirun minhum Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi wa Sayyid Muhammad. Adapun murid-murid beliau itu amatlah banyak, di antara mereka adalah Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi dan Sayyid Muhammad bin Zain bin Smith dan Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Bar dan Allamatud Dunya Sayyid Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih dan Allama Sayyid Muhammad bin Umar bin Taha As-Sigab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Muallafatuhu karya-karya Al-Habib Abdullah Haddad. Wa amma muallafatuhu radhiyallahu ta'ala anhu fahiya. Adapun karya-karya Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad yaitu Ratibul Masyhur Beratibul Haddad Dil Asraril Ghamidah, adalah ratib yang disusun oleh beliau yang dinamakan Ratibul Haddad, yang mempunyai rahasia yang amat mendalam. Dan juga Risalatul Mudzakarah wahya awwalu ma bada'a fil muallafat, adalah karya beliau yang pertama dikarang. Dan juga wa adabu sulukil murid wa ithabus sa'il bi ajwibatil masail, dan kitab Nasaih Diniyah wal Wasayal Imaniyah, juga kitab Risalatul Muawanah wal Mudaharah wal Muwazarah allati tatahaddatsu an al-akhlaq allafa lil Habib Ahmad bin Hashim lama talaba minhul wasiyah, yang mana kitab Risalatul Muawanah ini membahas tentang akhlak yang beliau susun dipersembahkan untuk muridnya yang bernama Habib Ahmad bin Hashim tatkala beliau meminta wasiat kepadanya. Dan juga kitab Sabilul Intikar lima yamurru bil insan minal a'mar, mengkisahkan membahas tentang perjalanan manusia sejak alam ruh sampai masuk ke dalam negeri surga atau negeri neraka.
wa da'watu tamma wa tazkiratul ammah, dan kitab al-fusul al-ilmiyah wa usul hikamiyah, dan kitab an-nafaisul alawiyah fil masail sufiyah, dan kitab al-hikamul haddadiyah, juga al-mukatabat dan tasbitul fuad bidhikri majalis al-qutbi Abdullah al-Haddad, juga kitab ad-durrul mandum lidawil uqul wal fuhum. Beliau katakan tentang kitab tersebut, inna fi kalamin al-mandum uluman la tujadu fi ghairihi minal kutub wa man kana indahu kafah. Sesungguhnya di dalam karyaku yang bernama Durrul Mandum terdapat beberapa ilmu yang tidak ditemukan di dalam kitab-kitab yang lain. Dan siapa orang yang memilikinya dan memahaminya, niscaya cukuplah kitab tersebut. Wa alam annahu radhiyallahu anhu wa tabulghus min awal syabab ila an kabur wa syab. Ketahuilah sesungguhnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad telah mendapatkan pangkat Qutbul Ghaus sejak awal usia mudanya sampai beliau dewasa dan besar sampai tua. Wa muddatu iqamatihi fi maqamil qutbiyah nahwun min 60 sanah, dan masa menetapnya beliau di dalam pangkat kekutuban para aulia tidak kurang dari 60 tahun lamanya. Wa quffa basaruhu qaddasallahu sirrahul aziz wa huwa ibnu nahwi 3 sinina sababu jadra, dan di masa usia beliau sekitar 3 tahun Allah Ta'ala berikan ujian tidak melihat kedua matanya disebabkan karena penyakit cacar. Fa'adallahu Ta'ala bitanwiril basirah usu'ai sarirah. Sengaja Allah Ta'ala tidak membuat ia melihat karena Allah ingin mengganti cahaya mata itu dengan cahaya yang lebih terang, yaitu cahaya mata hati. Wasu'u sarirah, dan juga terangnya sir yang ada di lubuk hati, sehingga ketajaman hatinya melebihi ketajaman manusia yang lainnya. Qala waliduhu Sayyid Alwi bin Muhammad al-Haddad azamtu ila tarim al-Syekh al-Mukashaf Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad Basharahil sahibul Qarib, wa kana Sayyiduna Abdullah idzaka sagira sin yal'abu ma'a sibyan wa yaqulu sayakunu li hadha sya'nun azim. Kata ayahnya, aku pernah rencana untuk berangkat ke kota Tarim beserta seorang syekh yang Allah bukakan mata hatinya yang bernama Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad Basharahil. Pada saat itu Al-Habib Abdullah masih kecil usianya dan ia bermain dengan anak-anak kecil. Maka Syekh Abdul Qadir katakan, sayakunu li hadza sya'nun azim, kelak anak ini akan menjadi seorang wali yang besar. Qala Al-Habib Al-Haddad kuntu fi sighari usalli ma'ita rak'atin kulla yawmin fi masjid Bani Alawi. Berkata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, aku sejak kecilku senantiasa salat sunnah 2 rakaat di pagi hari di masjid Bani Alawi. Wa tubu minallahi maqama Syekh Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, dan aku memohon daripada Allah Ta'ala akan kedudukan pangkat kewalian Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, maqama Syekh Abdullah bin Alwi, ataupun pangkat kewalian Al-Habib Abdullah bin Alwi Ba'alwi. Wa qala Sayyid Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, istazantu Sayyidi Abdullah fil ijtima' bil ulama wal awliya min ahli Tarim, fa'idhni li uqal i'lam annal awliya fi hadzal zaman mabdudun binurina. Kata Syed Ahmad bin Zain Al-Habsyi, aku pernah meminta izin kepada guruku Al-Habib Abdullah Al-Haddad untuk bergabung dengan para ulama dan para aulia yang ada di kota Tarim. Maka Al-Habib Abdullah mengizinkan aku, dan ia katakan, i'lam annal awliya fi hadzal zaman mamdudun binurina. Ketahuilah sesungguhnya para wali yang ada di zaman ini adalah terlimpahkan kewaliannya daripadaku. Muqala al-Imam Al-Haddad, laisa majlisunna khasan bikum innahu lakum malaikarikum min khalqillah minal insi wal jinni wa rijalillah yahduru minhum man sya'allah. Berkata Habib Abdullah Al-Haddad, sesungguhnya majlisku ini tidaklah khusus untuk kalian. Sesungguhnya majlisku boleh untuk kalian dan selain kalian dari para makhluk-makhluk Allah. Boleh dihadiri oleh manusia, juga jin, juga para wali-waliullah. Mereka hadir sesuai orang-orang yang Allah pilih.
وقال أيضا ما وجدنا العلم بالقيل والقال ولا من مزاحمة الرجال ولكن وجدناه في خلوة القلب عن الدنيا والبكاء في جوف الليل ومراقبة الجبار. Al-Habib Allah katakan, tidaklah aku mendapatkan ilmu ini bilqili wal qal, dengan membaca ini dan itu, wala bimuzahamatir rijal, dan tidak pula dengan sebab berkumpul banyak dengan para ulama, walakin wajadnahu fi khuluwil qalbi anid dunya, tetapi aku dapatkan ilmu ini dengan sebab mengosongkan hatiku daripada hasrat dunia, wal bukai fi jawfil lail wa muraqabatil jabbar, dan karena sering menangis di tengah malam, dan karena muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala wajadnal khair kullahu illa fil ilmi, dan tidaklah pula aku dapatkan seluruh kebaikan kecuali di dalam ilmu. Walaulal ilmu ma rafal abdu rabbahu wala arfa kaifa ya'buduhu fajtahid ya akhi fi talabil ilmi. Jikalau tidaklah ilmu, niscaya seorang hamba tidak akan mengenal Tuhannya dan tidak pula tahu bagaimana ia menyembahnya. Maka karena itu sungguh-sungguhlah wahai saudaraku di dalam menuntut ilmu. Wa qala aidan nahnu ala qadamin nabawi wa siratis salafin as-sabiqin, dan beliau pula katakan, sesungguhnya aku berada di dalam telapak kenabian dan perjalanan para salafus saleh terdahulu. Wa madharuna innama wa madharu ilmin la madharu syai'in akhar, dan yang kutunjukkan kepada kalian adalah tentang ilmu, bukan tentang sesuatu yang lain. Wa qala aidan ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju an akuna qad amiltuha. Beliau katakan pula, tidaklah satu sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan aku berharap aku pun telah melakukannya. Karamatu radhiyallahu anhu, sebagian daripada keramatnya beliau, i'lam ana karamatihi radhiyallahu anhu kathiratun mutakarrirah li'annahu la yakhruju tulahiyati an qadrim nabi wa yalazimu ala sanani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta sara min ahbil ummati ilaih sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sesungguhnya keramat Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu amat banyak dan berulang-ulang, karena sesungguhnya beliau tidak pernah keluar sepanjang hidupnya daripada perjalanan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, dan senantiasa beliau melazimkan atas segala sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menjadi salah seorang umat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad qala ahadun min qudami ashabih wa huwa Sayyidul Hasan bin Ali al-Jufri Ba'alwi, berkata salah seorang sahabat lamanya yang bernama As-Sayyid Hasan bin Ali al-Jufri, "Law syi'tu an ajma'a kulla yawmin min karamati Sayyidi Abdullah Haddad ashina karamatan la fa'altu." Apabila aku ingin mengumpulkan setiap hari keramat-keramat Sayyid Abdullah Haddad sebanyak 20 kali keramat, niscaya mampu aku menulisnya. Faminha annahu hukian ba'di thiqatil muntamina ala Sayyid Abdullah Al-Haddad qala, sebagian daripada keramatnya apa yang disampaikan oleh salah seorang yang mencintainya, azamtu ala sir la haji fahajjatu thumma sirtu li ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mahmil. Aku pernah melaksanakan haji, maka saat aku haji aku berjalan, setelahnya aku haji aku hendak berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut rombongan onta. Falamma kana athna at-tariqi hasala li nu'asun panumtu fit tariqi wa huwa lil, maka di pertengahan jalan aku mengantuk, akhirnya aku tidur di tengah jalan. Falamma staiqaztu sabahan idzan al-mahmilu qad saru ana mutakhallifun anhu wa lam ajid ahada. Tatkala aku bangun pagi, ternyata tidak ada rombongan onta dan aku tertinggal di tengah gurun sendirian dan tidak aku menemukan siapa-siapa. Tamamtu bidzalika wa nadaitu bi'ala sauti, maka aku kebingungan di tengah gurun sendirian. Akhirnya aku memanggil-manggil dengan suaraku yang keras, "Ya Abdullah bin Ali Al-Haddad adrikni, ya Abdullah bin Ali Al-Haddad adrikni, ya Abdullah bin Ali Al-Haddad adrikni," yang artinya, wahai Abdullah bin Al-Haddad, bantulah aku. Wa qarrartu nida'a miraran, aku ulang-ulang panggilan itu berkali-kali. Fama atmamtu nida'i ila qad ja'a syakhsun 'azimus sura wal khalqi akhadha biyadi fama madat lahzatun illa wa ana wasdal qabila wal mahmil. Maka tidaklah aku
menyempurnakan teriakan dan panggilanku, melainkan datang seorang manusia yang bertubuh besar. Dia mencekal tanganku, maka kemudian ia mengajak aku, dan tiba-tiba aku sudah berada di tengah rombongan onta yang sudah lebih dahulu meninggalkan aku. Wa aratu anna sayyidi adrakani bi ighasatih, dan aku meyakini betul sesungguhnya guruku Al-Habib Abdullah telah menolong aku dengan sebab aku berteriak akan ia. Itulah walihada wa mithlu sumya radhiyallahu anhu bi ghausil ibad wal bilad. Sebab seperti inilah Al-Habib Abdullah dinamakan Ghausul Ibad wal Bilad, di mana para orang-orang yang mencintai dan mempunyai ikatan kuat kepadanya dapat memanggilnya dalam keadaan sulit yang didapatinya. Li'annal Ghaus yahduru fi mulimmatin man ahabbahu, sebab pangkat Gaus dapat menghadiri orang yang cinta serta dalam kesulitan. Wa min haqala Said Ahmad bin Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Jufri sirtu yawman min Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ana wa sahibul li wa tariqu idza kana mukhawifun fa amara sahibi bi qiraati ila bi Quraisyin sab'a marratin. Sebagiannya adalah ijazah dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ketika berjalan di tengah malam melewati tempat yang sunyi dan takut untuk membaca surat ila bi Quraisyin sebanyak 7 kali. Falam nara syarran fi tariqina, ketika aku baca aku tak menemukan satu hambatan buruk di dalam perjalananku. Wa syaqautu wa ja'al batni fa amarni bi mulazamati ya latif 21 marrah ba'da akli ta'am. Aku pernah mengeluh kepada Habib Abdullah karena perutku sakit, maka beliau mengijazahkan membaca ya latif sebanyak 21 kali setelah selesai makan. Falazamtuhu fazala anil alam, maka sejak aku melazimkan membaca ya latif setelah makan, maka tidak pernah aku rasakan sakit perut lagi. Walam yazal radhiyallahu anhu mundu nasha hatta qabadahu mulaziman wa mulziman ghairuhu ala qiraat surat Yasin li sababin aw ghairi sabab. Dan senantiasa Habib Abdullah Al-Haddad sejak masa mudanya sampai tuanya senantiasa beliau melazimkan membaca surat Yasin, baik karena ada sebab tertentu ataupun tidak. Wa idza hasala amrun muhimmun siyamal qahtu fa innahu yaqraha ba'da darsi wa man hadara 40 marrah. Dan apabila terjadi perkara penting, terutama paceklik di kala itu, maka Al-Habib Abdullah membaca surat Yasin setelah mengajarnya sebanyak 40 kali dengan para murid-muridnya. Fama yamdil arba'una yawman fil aktar illa qad hasala al-matlub, maka tidaklah lewat 40 hari melainkan telah selesai apa yang dimohonkan oleh beliau. Wal ma'na dzalika kulli annahu radhiyallahu anhu yurshidul ibad liyasilu ila Allah Ta'ala, wa bidzalika sumya radhiyallahu anhu bi qutbil irsyad. Dengan faktor itu semua di mana beliau menuntun para hamba kepada Allah agar orang-orang sampai kepada Allah Ta'ala, sebab itulah beliau dijuluki dengan sebutan Qutbul Irsyad. Li'annahu la yazalu yad'u ila Allah tula hayatih bi qawlihi wa fi'lihi wa halihi wa akhlaqihi bi jami'i syu'unihi. Karena sesungguhnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu senantiasa mengajak manusia kepada Allah sepanjang hayatnya, baik dengan ucapannya atau dengan perbuatannya atau dengan hal ihwalnya atau dengan akhlaknya di dalam seluruh keadaannya. Kama annahu nasha'a fil fitratil asliyah wal kamali bi bashariyati wa khususiyati wastaqama ala dzalika bi fadlihi wa rahmatih. Sebagaimana beliau tumbuh sejak kecilnya di dalam kesunyian asal daripada darah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kesempurnaan di dalam kemanusiaan dan khususiahnya, dan beliau istiqomah sepanjang masa berkat karunia Allah Ta'ala. Adapun wafatnya radhiyallahu ta'ala anhu wa kana radhiyallahu anhu tufiya lailatul thulatsa asabi' min dzulqa'dah sanata 32 wa 100 wa alfin in umrin qarabat 90 ama. Adalah Al-Habib Abdullah Al-Haddad diwafatkan pada malam Selasa tanggal 7 Dzulqa'dah pada tahun 1132 Hijriah, di mana umur beliau mendekati 90 tahun. Wadupina fi maqbari Zambal bi Tarim, dan beliau dikebumikan di pekuburan Zambal di kota Tarim.
قال ولده سيد حسين بن عبد الله بن علي الحداد الذي تولى التمريضة إنه رحمه الله تعالى في مرضه كان كثير التكرير لآخر حديث بالبخاري وهو قالوا صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Berkata putranya yang bernama Said Husain bin Abdul Haddad, adalah ayahku. Di saat beliau sakit, senantiasa beliau sering mengulang-ulang daripada hadis yang di dalam Sahih Bukhari, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada dua kata yang ringan diucapkannya tapi berat kelak ditimbangnya dan dicintai di sisi Allah Ta'ala, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Walamma kharajat ruhu zakiyah ru'yat bariqatun min nur. Tatkala keluar ruh yang suci, maka tampak cahaya berkilau naik ke atas. Wa kana dzalika thulutsal lailil awal, dan pada saat itu pertiga malam awal. Wa ma dhahara min khabari wafatih illa sabahan wartajatil ardu bi wafatih warta'atil khalaiq wa tasrat min jamil budan li huduri janazatih. Dan tersebarlah berita wafatnya di pagi hari, maka bergoncanglah bumi dengan sebab kematiannya, dan para manusia yang mendengarnya bersegera untuk datang menghadiri jenazahnya. Wa tawalla ghuslahu waladuhul Habibul Hasan wa Said Umar bin Hamid, dan yang mengurus pemandian Habib Allah adalah putranya yang bernama Habib Hasan dan Said Umar bin Hamid. Wa ma tarakan nasu syai'an min ghuslih yasqutu ala ardi tabarukan minhu. Tidaklah manusia membiarkan air bekas mandinya, melainkan segera ditanggapinya karena mengambil keberkahan dari Habib Abdul Haddad. Wa shalla bin nasi waladul Habib Ali wa hadara janazatu nahwun min 20,000, dan menyolatkan dengan manusia karena Habib Abdullah adalah putranya yang bernama Habib Alwi, dan pada saat itu hadir tidak kurang dari 20,000 manusia. Wadupina waqta ghurubus syamsi laqasratu ziham ala janazatih, dan beliau dikebumikan pada saat matahari terbenam karena sangat berdesakannya manusia pada saat itu. Radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ani fid darin, amin amin amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.